Ibu Rita memanggil Fitri ke depan, lalu mengumumkan bahwa ia menunggak SPP selama 6 bulan 4,5 juta rupiah, dan menyebutnya memalukan, serta tidak layak disebut siswa teladan. Nama saya Fitri Ayuningrum, umur saya 17 tahun. Kelas 12 IPA 2 di Seman 10 Kasihan Yogyakarta. Kalau ditanya siapa saya di sekolah, mungkin sebagian besar guru akan menjawab, "Oh, itu siswi yang selalu juara kelas." Tapi, kalau ditanya teman-teman sebaya, mungkin mereka hanya mengangkat bahu. Yang pendiam itu, anak art. Saya tinggal di sebuah rumah kecil di gang sempit dekat Pasar Pogung. Rumah kami terbuat dari bata merah yang sudah mulai retak. Atapnya seng yang bocor. Kalau hujan deras, tapi bersih, sangat bersih. Karena setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ibu menyapu halaman dengan sapu lidi yang sudah agak lusuh. Ibu selalu bilang, rumah boleh kecil, tapi harus bersih, biar orang tahu kita bukan orang sembarangan. Ibu saya, Aminah, adalah seorang asisten rumah tangga. Ia bekerja di rumah salah satu guru senior di sekolah saya, Bu Siti. Guru bahasa Jawa. Ibu mulai bekerja pukul 5 pagi, menyiapkan sarapan, mencuci baju, menyapu, mengepel, sampai jam 8 malam, kadang lebih malam. Gajinya hanya 2 juta per bulan, tanpa BPJS, tanpa cuti, tanpa hari libur. Tapi ibu tak pernah mengeluh. Ia selalu bilang, "Yang penting kamu bisa sekolah, nak. Aku rela capek, asal kamu bisa jadi orang baik." Saya tahu betul betapa kerasnya hidup kami. Setiap pagi, saya bangun pukul 4.30, mandi dengan air sumur yang dingin, menusuk tulang, lalu menyiapkan bekal sendiri, nasi putih, tempe goreng dan sambal terasi buatan ibu. Ibu biasanya sudah berangkat lebih awal, jadi saya tak sempat sarapan bersamanya. Saya berangkat ke sekolah, naik sepeda ontel tua, warisan paman, yang sudah lama. Tidak pulang dari Kalimantan. Seman 10 Kasihan adalah sekolah negeri, dengan fasilitas yang cukup baik, gedung 2 lantai, laboratorium IPA, perpustakaan, bahkan lapangan basket. Tapi bagi saya, sekolah bukan hanya tempat belajar. Ini medan perang. Medan di mana kelas sosial terlihat jelas dari sepatu, dari tas, dari isi kantin. Anak-anak dari keluarga pejabat atau pengusaha membawa lunchbox dari stainless, minum jus alpukat kekinian, sementara saya membawa bekal dari rumah dalam kotak plastik bekas yang sudah dipakai berulang kali. Tapi saya tidak peduli, saya belajar lebih giat dari siapapun. Nilai saya selalu di atas ke-90. Saya bermimpi kuliah di Fakultas Hukum, UGM. Saya ingin jadi pengacara yang membela orang-orang seperti ibu yang diremehkan, diinjak, tapi punya hati sebersih salju. Namun, 6 bulan terakhir, ada bayang-bayang yang menghantui saya. SPP. Saya tahu, SPP saya menunggak. 6 bulan. 6 kali saya menyerahkan surat keterangan tidak mampu ke bagian keuangan. 6 kali pula, surat itu dikembalikan dengan coretan merah. Belum lengkap, padahal semua dokumen, KTP, KPS, surat penghasilan ibu sudah saya lampirkan. Tapi Pak Roni, bendahara sekolah, selalu berkata, "Nanti dulu Fitri, kami sedang verifikasi." Saya curiga, tapi saya tak punya bukti. Dan saya takut kalau protes, malah dikeluarkan dari sekolah. Ibu sudah cukup menderita, saya tak mau menambah beban. Minggu lalu, ibu pulang lebih awal. Wajahnya pucat, ia duduk di depan kayu, tangan gemetar. "Fitri," Bu Siti memecat ibu. Saya terdiam. "Kenapa, Bu?" katanya. Katanya reputasinya rusak karena punya art, anaknya dihina di sekolah. Padahal ibu belum tahu apa-apa. Saya merasa dunia runtuh. Ternyata kabar tunggakan SPP saya sudah menyebar sampai ke telinga majikan ibu, dan ibu yang harus menanggung malu. Sejak saat itu, ibu bekerja serabutan. Pagi, cuci piring di warung nasi Padang. Siang, jualan gorengan di depan pasar. Malam, kadang jadi tukang bersih rumah acara pernikahan. Ia pulang dengan kaki bengkak, punggung pegal, tapi tetap tersenyum. "Yang penting kamu tetap sekolah, nak." Saya ingin menangis, tapi saya tahan, karena saya tahu air mata tidak akan membayar SPP.
Hari ini, Senin, adalah hari upacara bendera. Saya berangkat lebih awal. Seperti biasa, sepeda saya kunci di depan gerbang. Saya masuk ke aula, duduk di barisan belakang. Angin pagi masuk lewat jendela terbuka, membawa bau tanah basah setelah hujan semalam. Saya menatap bendera merah putih yang berkibar di tiang, berharap hari ini tidak ada hal buruk terjadi. Tapi Tuhan punya rencana lain. Setelah pembacaan doa, Burita wakil kepala sekolah bidang kesiswaan naik ke mimbar. Ia berdiri dengan postur tegak, rambut disanggul rapi, kacamata bulat di ujung hidung. Ia terkenal tegas, tapi juga dikenal suka mempermalukan siswa yang dianggap tidak disiplin. Sebelum kita akhiri upacara, katanya dengan suara keras, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting tentang tanggung jawab. Saya mulai gelisah, ada firasat buruk. Ada siswa yang selama 6 bulan tidak membayar SPP. 6 bulan. Padahal sekolah ini bukan panti asuhan. Kita tidak bisa menafkahi anak-anak yang orang tuanya tidak bertanggung jawab. Siswa mulai berbisik, beberapa menoleh ke sekeliling. Lalu, dengan nada yang sengaja dibuat dramatis, Burita menyebut nama saya. Fitri Ayuningrum. Maju ke depan, dunia berhenti berputar. Saya merasa semua mata menatap saya, seperti ribuan jarum menusuk kulit. Kaki saya gemetar. Napas sesak, tapi saya bangkit. Perlahan, dengan kepala tertunduk. Saat saya berdiri di depan, Burita menatap saya dengan mata dingin. Kamu pikir kamu pintar? Ya, nilai bagus. Tapi uang SPP tidak bisa dibayar. Mau sekolah gratis? Sekolah negeri memang gratis. Tapi SPP itu tanggung jawab wali murid. Kamu pikir kamu istimewa? Saya ingin bicara. Ingin menjelaskan bahwa ibu saya dipecat. Bahwa kami benar-benar tidak mampu. Bahwa saya sudah ajukan beasiswa. Tapi suara saya hilang. Hanya air mata yang jatuh. Diam-diam membasahi seragam putih saya. Nah, lihat, menangis. Padahal yang harusnya malu itu orang tuamu. Lanjut Burita. Seolah menikmati adegan ini. Upacara berakhir. Saya kembali ke kelas dengan wajah memerah. Teman-teman tidak ada yang menyapa. Beberapa berbisik. Wah, jadi viral nih. Saya lihat di grup kelas WhatsApp. Video kejadian sudah menyebar. Captionnya, anak pintar, tapi SPP nunggak. Ibu Art pula. Saya menutup mata. Di dalam hati, saya bersumpah, aku tidak akan menyerah. Aku akan buktikan bahwa kemiskinan bukan aib, dan bahwa aku, Fitri Ayuningrum, bukan anak yang bisa diremehkan. Hari itu, di aula sekolah, saya dipermalukan. Tapi saya tidak tahu. 6 bulan kemudian, nama saya akan disebut di seluruh Indonesia bukan karena malu, tapi karena keberanian. Hari itu, setelah upacara bendera berakhir, langit di atas Man 10 kasihan tiba-tiba gelap. Awan hitam menggumpal, seolah ikut meratapi apa yang baru saja terjadi. Tapi tidak ada hujan yang turun, hanya deru angin yang menggoyangkan pohon-pohon di halaman sekolah, seperti bisikan-bisikan malu yang tak berani bersuara keras. Saya kembali ke kelas dengan langkah terhuyung. Kaki terasa seperti berjalan di atas pisau. Setiap tatapan dari teman sekelas yang sebagian menunduk sabajian lain, menyeringai membuat dada saya sesak. Saya duduk di bangku paling belakang, dekat jendela, tempat saya biasa menyembunyikan diri, saat ingin menangis tanpa dilihat orang. Tapi kali ini, saya tidak bisa menyembunyikan apa-apa. Di ponsel saya, notifikasi meledak. Grup kelas IPA 2, Generasi Emma sudah penuh dengan komentar. Waduh, Fitri kena marah Burita habis-habisan. Iya. Emang nunggak berapa bulan sih? Katanya 6 bulan. Gila. Bayar SPP aja nggak mampu. Mending keluar sekolah. Ibunya kan Art. Wajar aja nggak punya duit. Saya ingin membalas. Ingin berkata, kamu tahu nggak? Ibuku kerja dari subuh sampai malam. Cuma buat bayar listrik dan makan. Kamu tahu nggak? Aku bawa bekal dari rumah. Karena nggak pernah beli jajan di kantin. Tapi saya tahu. Kalau saya membela diri, mereka akan bilang, saya nggak terima kritik, atau ngerasa jadi korban. Jadi saya diam, saya tutup ponsel, saya tarik napas dalam-dalam.
mencoba menenangkan diri, tapi air mata tetap menetes. Perlahan, tanpa suara. Saat istirahat, saya tidak pergi ke kantin. Saya tinggal di kelas, membuka buku fisika, pura-pura belajar. Tapi, otak saya kosong. Hanya bayangan wajah Burita yang terus muncul, matanya yang dingin. Nada suaranya yang sengaja dibuat memalukan, seperti sedang menunjukkan contoh kepada seluruh sekolah. Ini dia, anak miskin yang sombong. Padahal saya tidak sombong. Saya hanya ingin belajar. Pulang sekolah, saya mengayuh sepeda lebih pelan dari biasanya. Jalan berlubang di dekat pasar basah, seperti cermin retak yang memantulkan wajah saya. Murung, lelah, malu. Saya berhenti sebentar di warung kopi pinggir jalan. Tempat ibu biasa jualan gorengan. Tapi hari ini, warungnya kosong. Tidak ada ibu. Tidak ada panci minyak. Hanya kursi plastik merah yang terbalik di atas meja. Saya tanya ke Pak Jupri, penjaga warung sebelah. Bu Aminah nggak jualan hari ini, Fitri. Tadi pagi, dia ke rumah Bu Siti mau minta maaf, katanya. Tapi malah dimarahi lagi, katanya. Kamu nggak usah datang-datang lagi, reputasiku rusak karena anakmu. Dada saya terasa remuk. Ibu bukan hanya dipecat, ia dihina. Dan sekarang, saya tahu, ia pulang dengan hati yang lebih sakit daripada kakinya yang bengkak. Saat saya sampai di rumah, ibu sedang duduk di depan rumah, memandang langit senja. Matanya merah, tapi ketika melihat saya, ia langsung tersenyum. Kamu pulang, Nak? Lapar. Ibu masakin nasi goreng. Saya ingin marah. Ingin bertanya, kenapa ibu masih bisa tersenyum? Kenapa ibu tidak marah pada mereka yang sudah memperlakukan kita seperti sampah? Tapi saya tahu jawabannya, karena ibu bukan tipe orang yang membalas kejahatan dengan kebencian. Ia percaya, orang jahat akan kena balasan dari Tuhan. Kita hanya perlu sabar. Saya peluk ibu erat, sampai napas saya tersendat. Ibu, maafin aku, bisik saya. Kenapa minta maaf, Nak? Kamu nggak salah. Tapi, aku yang bikin ibu malu. Aku yang dipanggil ke depan. Semua orang tahu kita miskin. Ibu mengusap kepala saya pelan. Kita nggak malu, Fitri. Yang malu, itu mereka yang sombong. Yang merendahkan orang lain cuma karena uang. Kita miskin, iya. Tapi kita punya harga diri. Dan kamu anak yang hebat. Jangan biarkan orang merampas itu darimu. Saya menangis lagi. Tapi kali ini, bukan karena malu. Karena haru, karena cinta. Namun, keesokan harinya, dampaknya justru semakin parah. Di sekolah, suasana berubah. Saya seperti benda asing. Teman-teman yang dulu pernah pinjam catatan saya, sekarang sengaja berpaling saat saya lewat. Ada yang menertawakan dari jauh, ada yang sengaja menobet-naibet art, atau nunggak SPP, saat saya lewat. Bukan Bu, sorry. Guru matematika yang dulu pernah memuji saya, kini hanya menatap saya dengan pandangan datar, seolah saya sudah bukan siswanya lagi. Yang paling menyakitkan, grup WhatsApp kelas saya di-mute oleh semua orang. Lalu, tiba-tiba, saya di-kick dari grup. Tidak ada alasan, tidak ada peringatan, hanya notifikasi. Fitri telah keluar dari grup. Saya bukan keluar, saya dikeluarkan. Sore itu, saya duduk di perpustakaan, membaca buku hukum dasar yang saya pinjam dari Bu Dini, satu-satunya guru yang masih menyapa saya. Ia guru bahasa Indonesia, usianya sekitar 35 tahun, ramah, dan selalu memakai kacamata bingkai, hitam. Ia pernah bilang, kamu punya tulisan yang kuat, Fitri. Suatu hari, kamu bisa mengubah dunia lewat kata-kata. Saat saya sedang asyik membaca, Bu Dini datang. Ia duduk di sebelah saya. Kamu baik-baik saja? Tanya dia pelan. Saya mengangguk, tapi air mata saya kembali jatuh. Guru tahu, yang terjadi kemarin itu tidak adil, tapi kamu harus kuat. Jangan biarkan mereka merusak mimpimu. Saya menatap Bu Dini. Tapi Bu, saya nggak bisa bayar SPP. Ibu saya nggak kerja lagi. Saya nggak punya uang. Apa saya harus keluar sekolah? Bu Dini menghela napas. Ada prosedur beasiswa, Fitri. Tapi, aku tahu, Pak Roni dan Bu Rita
selalu mempersulit siswa miskin. Mereka bilang, jangan manfaatkan sistem. Padahal sistem itu memang untuk membantu. Saya merasa seperti terjebak. Dunia terasa sempit, seperti tidak ada jalan keluar. Tapi malam itu, di rumah, saya menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Ibu sedang membersihkan laci meja kayu tua, milik almarhum ayah. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah map coklat yang sudah kusam. Di dalamnya, ada beberapa surat dan kwitansi lama. Salah satunya adalah kwitansi pembayaran SPP saya dari 6 bulan lalu dengan cap telah diterima dari bagian keuangan. Saya tergigit. Ini bukti saya pernah bayar, Bu. Ibu bingung, tapi kok nggak masuk ke rekening sekolah? Padahal uangnya sudah aku kasih ke Pak Roni 2 bulan lalu, lewat Bu Siti. Saya merasa ada yang tidak beres kisokan Paji. Saya bawa kwitansi itu ke bagian keuangan. Pak Roni, ini bukti saya sudah bayar SPP untuk bulan Maret. Tapi kenapa masih dicatat nunggak? Pak Roni, pria paruh baya, dengan kumis tebal, dan seragam batik ketat, menatap saya dengan mata menyipit. Ini kwitansi palsu, Fitri. Kami tidak pernah menerima uangmu. Mungkin kamu salah simpan. Tapi ini cap resmi, dan tanda tangan ibu saya ada di kolom penerimaan. Pak Roni mengambil kwitansi itu, lalu merobeknya di depan saya. Sudah, Fitri, jangan bikin ribut. Kamu sudah diperingatkan. Kalau SPP tidak segera lunas, kamu akan dikeluarkan. Saya pulang dengan tangan kosong dan hati yang semakin gelap. Tapi malam itu, saya duduk di depan meja kecil, menulis di buku harian saya. Aku tidak tahu apa yang salah dengan sekolah ini, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak boleh diam. Aku harus melawan, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk ibu, untuk semua anak miskin yang diremehkan, untuk harga diri yang mereka coba hancurkan. Dan di pojok buku itu, saya tulis satu kalimat yang akan menjadi mantra saya selama 6 bulan ke depan. Aib mereka bukan kemiskinan. Aib mereka adalah ketidakadilan. Dan aku akan buktikan bahwa keadilan itu nyata. Hari-hari setelah pemecahan kwitansi oleh Pak Roni, terasa seperti hidup dalam kabut tebal. Setiap langkah ke sekolah terasa berat. Bukan karena jarak, tapi karena beban yang tak terlihat. Pandangan sinis, bisikan di lorong, dan rasa ketidakadilan yang menggerogoti hati. Saya masih datang ke sekolah, meski tahu banyak guru dan siswa yang sudah menganggap saya sebagai masalah yang harus dihindari. Tapi saya tidak punya pilihan. Semen 10 kasihan adalah satu-satunya jalan menuju UGM. Dan UGM adalah satu-satunya harapan saya keluar dari lingkaran kemiskinan yang telah menghimpit kami selama puluhan tahun. Namun, di tengah semua ini, ada satu cahaya kecil yang masih menyala. Bu Dini, guru bahasa Indonesia itu tidak pernah berhenti menemui saya. Bahkan, ia mulai memberi saya tugas tambahan menulis esai, membuat puisi, menganalisis teks sastra dengan alasan supaya kamu tetap fokus. Tapi saya tahu, itu cara halusnya untuk menyelamatkan saya dari kehancuran mental. Suatu siang, setelah pulang sekolah, ia memanggil saya ke ruang guru. Fitri, katanya pelan, sambil menutup pintu ruangan kecil itu, aku tahu kamu menemukan kwitansi SPP yang sudah dibayarkan. Saya tercet. Bagaimana ibu tahu? Bu Dini menarik napas. Aku sering dengar Pak Roni dan Bu Rita bicara di ruang staf. Mereka tidak transparan soal keuangan. Sudah beberapa kali siswa miskin seperti kamu dituduh menunggak. Padahal, uangnya sudah diserahkan. Tapi entah kemana uang itu menguap. Dada saya berdebar kencang. Jadi, mereka menipu? Mereka pura-pura kami belum bayar. Padahal uangnya sudah masuk. Bu Dini mengangguk perlahan. Matanya penuh kekhawatiran. Aku tidak punya bukti kuat. Tapi aku yakin ada sesuatu yang salah. Dan kwitansimu itu bisa jadi awal. Saya merasa seperti petir menyambar. Selama ini, saya mengira tunggakan SPP adalah akibat kemiskinan kami. Tapi ternyata, mungkin saja itu bagian dari sistem yang sengaja dibangun untuk menghancurkan siswa seperti saya yang lemah, tidak punya suara, tidak punya keluarga pejabat. Tapi, apa yang bisa saya lakukan, Bu? Tanya saya,
Suara bergetar. Saya cuma siswa. Siapa yang akan percaya pada saya? Bu Dini menatap saya tajam. Kamu bukan cuma siswa, Fitri. Kamu orang yang punya keberanian. Dan kamu punya bukti. Jangan buang itu. Simpan baik-baik. Mungkin suatu hari akan ada orang yang bisa membantu. Orang itu akhirnya datang, tapi bukan dari dalam sekolah, melainkan dari luar. 2 minggu kemudian, kabar tentang pemermalukan saya di upacara bendera mulai menyebar lebih luas. Seorang mahasiswa dari UGM, yang kebetulan kakak kelas adik teman saya, melihat video di media sosial. Ia lalu menulis artikel pendek di blog pribadinya. Di sekolah negeri, anak miskin dipermalukan karena SPP. Apa ini pendidikan kita? Artikel itu dibagikan oleh beberapa akun aktivis pendidikan. Dan dalam waktu 3 hari, viral. Tiba-tiba, saya mulai menerima pesan dari orang-orang yang tidak saya kenal. Kami mendukungmu, Fitri. Ini kejahatan sistemik, Leperkey, pendidikan. Kami akan bantu kamu cari beasiswa, tapi bukan hanya dukungan, ada juga ancaman. Lo pikir jadi viral terus jadi pahlawan? Bayar SPP dulu baru sok mulia. Anak miskin emang harus tahu diri. Saya takut, tapi Bu Dini bilang, jangan takut pada kebenaran. Yang harus takut adalah mereka yang berbohong. Dengan dorongan dari Bu Dini dan beberapa aktivis online, saya memutuskan untuk mengajukan permohonan beasiswa ke Dinas Pendidikan DIY. Saya kumpulkan semua, dokumen, KPS, kartu prakerja sosial, surat keterangan tidak mampu dari RT, fotokopi, KTP, bahkan slip pembayaran listrik dan air yang selalu dibayar tepat waktu untuk membuktikan bahwa kami bukan keluarga yang ceroboh. Saya antar berkas itu ke kantor dinas, naik angkutan umum yang panas dan sesak. Saya tunggu berjam-jam di luar ruang pelayanan, duduk di bangku beton yang keras. Saat akhirnya giliran saya, petugasnya seorang ibu paruh baya, dengan wajah lelah membuka berkas saya, lalu menggeleng. Maaf Mbak Fitri, berkasnya belum lengkap. Masih butuh surat keterangan dari sekolah bahwa kamu benar-benar tidak mampu dan tidak menunggak. Saya terdiam. Tapi, saya kan menunggak karena tidak mampu, dan sekolah justru yang menuduh saya tidak bayar. Petugas itu mengangkat bahu. Itu urusan kamu dengan sekolah. Kami butuh surat resmi dari pihak sekolah. Tanpa itu, tidak bisa diproses. Saya pulang dengan hati hancur. Berkas tebal buku novel itu, saya bawa kembali. Seperti batu yang menarik saya ke dasar jurang. Tapi, malam itu, saya tidak menyerah. Saya duduk di depan meja kecil, di bawah cahaya lampu tempel yang redup, dan mulai menulis. Bukan untuk tugas sekolah, tapi untuk diri saya sendiri. Saya tulis semua yang saya alami. Bagaimana ibu bekerja dari subuh sampai malam. Bagaimana saya dihina di depan ratusan orang. Bagaimana uang SPP yang sudah dibayar lenyap begitu saja. Bagaimana sistem pendidikan yang seharusnya melindungi justru menjadi alat penindas. Saya beri judul, Saya Bukan Aib, Saya Korban. Saya unggah esai itu ke blog kecil yang dibuatkan oleh seorang aktivis pendidikan. Saya tidak menyangka. 2 hari kemudian, esai saya dibagikan oleh akun Instagram @pendidikanuntuksemua yang punya ratusan ribu pengikut. Lalu, media lokal mulai menghubungi saya. Wartawan Koran Jogja datang ke rumah. Mereka mewawancarai saya dan ibu. Foto ibu yang sedang menyapu halaman dengan daster lusuh dan wajah lelah menjadi sampul berita utama. Ibu Art dan anaknya yang dihina karena SPP. Kami tidak minta dikasihani, tapi diperlakukan adil. Dampaknya luar biasa. Orang-orang mulai protes. Warga di media sosial menuntut pertanggungjawaban sekolah. Beberapa alumni SMEN 10 Kasihan ikut bersuara. Kami malu sekolah kami seperti ini. Dinas Pendidikan akhirnya mengeluarkan pernyataan akan melakukan evaluasi internal terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Tapi yang paling mengejutkan terjadi 3 minggu kemudian. Seorang pria paruh baya datang ke sekolah. Badannya tegap, suaranya tegas. Memakai kemeja batik biru tua dengan dasi simpel. Ia berjalan ke ruang kepala sekolah yang selama setahun terakhir kosong karena Pak Slamet pensiun dini lalu memperkenalkan diri. Saya Pak Hadi, kepala sekolah baru, SMEN 10 Kasihan. Saya melihat dari jendela kelas. Ia tidak langsung masuk. Carol, ia berkeliling sekolah,
menyapa siswa, mengecek kondisi toilet, membuka buku tamu, bahkan menanyakan soal kebersihan kantin. Dan ketika ia melihat saya berdiri sendirian di dekat perpustakaan, ia mendekat. "Kamu Fitri?" "Ya," tanyanya ramah. Saya mengangguk, ragu. "Saya sudah baca esaimu, luar biasa. Terima kasih sudah berani bicara." Saya tidak bisa berkata apa-apa, hanya air mata yang kembali jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, karena harapan untuk pertama kalinya dalam 6 bulan terakhir. Saya merasa didengar. Tapi saya masih belum tahu. Pak Hadi bukan hanya datang untuk mendengar, ia datang untuk mengubah. Dan perubahan itu akan dimulai dari kebenaran yang selama ini dikubur dalam-dalam di balik rapat dana SPP, senyum palsu Bu Rita, dan kwitansi yang diremehkan. Pak Hadi tidak seperti kepala sekolah yang saya bayangkan. Ia tidak berdiri di depan aula dengan suara menggema. Tidak memakai dasi tebal dan kacamata hitam yang membuatnya terlihat jauh. Ia datang dengan senyum sederhana, kemeja rapi, dan tatapan yang tajam tapi hangat seperti orang yang benar-benar peduli. Bukan hanya menjalankan tugas hari pertamanya sebagai kepala sekolah SMAN 10 kasihan, ia langsung menggelar rapat dewan guru. Tapi bukan rapat biasa. Ia meminta semua guru termasuk Bu Rita dan Pak Roni untuk membawa laporan keuangan sekolah 3 tahun terakhir, lengkap dengan bukti transfer, kwitansi, dan rekap pembayaran SPP siswa. Saya ingin tahu, dari mana saja sumber dana sekolah, dan kemana uang itu mengalir, katanya. Suara tenang, tapi penuh otoritas. Kita punya laboratorium yang bagus, gedung yang terawat, dan acara rutin yang mewah. Tapi saya belum melihat transparansi anggaran yang sehat. Ruangan hening. Beberapa guru saling pandang. Bu Rita menggerutu pelan. "Ini baru hari pertama, sudah minta laporan keuangan? Kayaknya mau audit saja." Tapi Pak Hadi tidak peduli. Ia bahkan menambahkan, "Kalau ada dokumen yang tidak bisa diserahkan, tolong jelaskan alasannya." Saya tidak akan langsung menuduh, tapi saya butuh kejelasan. Saya mendengar semua ini dari Bu Dini, yang kemudian menceritakan kembali suasana rapat di ruang guru. "Fitri," bisiknya saat kami bertemu di perpustakaan, "aku merasa angin segar akhirnya datang. Tapi kamu harus hati-hati, Merakit akan diam saja." Saya mengangguk. Saya tahu Bu Rita dan Pak Roni tidak akan membiarkan siapapun mengganggu sistem mereka. Tapi saya juga merasa, untuk pertama kalinya, ada seseorang di pihak yang benar, seseorang yang tidak takut pada kekuasaan palsu, yang selama ini menguasai sekolah. Beberapa hari kemudian, Pak Hadi mulai turun ke lapangan. Ia datang ke kantin, berbincang dengan penjual gorengan. Ia masuk ke toilet, memeriksa kebersihan, dan ketersediaan sabun. Ia bahkan duduk di bangku taman, sambil membaca buku. Pura-pura seperti siswa biasa, hanya untuk mendengar obrolan kami. Suatu siang, ia memanggil saya ke ruangannya. "Fitri," katanya, menawarkan kursi. "Saya sudah baca esaimu, dan saya juga sudah lihat video upacara itu. Saya sangat menyesal itu terjadi di sekolah ini." Saya menunduk. "Terima kasih Pak, tapi saya tidak hanya ingin meminta maaf. Saya ingin memperbaiki." "Bisa ceritakan secara jujur bagaimana sebenarnya masalah SPP?" Saya tarik napas dalam-dalam. Lalu, saya ceritakan semuanya. Dari awal, bahwa ibu saya sudah menyerahkan uang SPP melalui majikannya, Bu Siti, 2 bulan setelah tunggakan muncul, bahwa ia mendapat kwitansi dengan cap resmi, bahwa kwitansi itu kemudian dirobek oleh Pak Roni di depan saya, bahwa saya sudah mengajukan beasiswa, tapi ditolak karena berkas tidak lengkap. Padahal semua dokumen sudah saya kumpulkan. Pak Hadi mencatat semuanya, matanya tidak pernah lepas dari wajah saya. "Kamu masih menyimpan kwitansi itu?" tanyanya. "Tidak," Pak Roni merobeknya. Tapi, saya buka tas, mengeluarkan foto yang saya ambil sebelum kwitansi itu dihancurkan. Saya sempat foto. "Ini buktinya." Pak Hadi menatap layar ponsel saya lama, lalu mengangguk perlahan. "Ini penting, Fitri. Sangat penting." Ia tidak mengatakan lebih banyak, tapi dari caranya menyimpan ponsel saya di folder khusus di laptopnya, saya tahu ia sedang mengumpulkan bukti. Beberapa hari setelah itu,
Suasana sekolah berubah, tidak secara langsung, tapi terasa di udara. Bu Rita tiba-tiba lebih sering menghindari saya. Ia tidak lagi memanggil nama saya di depan umum. Tapi matanya selalu mengawasi, seperti predator yang tahu mangsanya mulai kabur. Pak Roni juga berubah. Ia lebih sering masuk ruangannya, menutup pintu, dan bicara pelan-pelan dengan beberapa guru senior. Saya melihatnya sekali membawa map tebal keluar dari kantor, lalu memasukkannya ke dalam tas kain hitam. Saat melihat saya, ia buru-buru menyembunyikan map itu. Saya memberitahu Bu Dini, mereka sedang menghilangkan bukti. Katanya, wajah cemas. Kamu harus hati-hati, jangan bicara terlalu banyak, tapi terus kumpulkan apapun yang kamu bisa. Saya mulai mencatat semuanya di buku kecil. Tanggal Pak Roni menerima uang SPP dari siswa lain. Catatan bahwa beberapa siswa miskin lain juga dituduh menunggak, padahal mereka bilang sudah bayar. Daftar nama guru yang sering pergi bersama keluar, kota mobil mewah, tas belanja dari mall, padahal gaji mereka tidak sebesar itu. Lalu, suatu malam, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ibu pulang lebih awal dari jualan gorengan, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Fitri, ibu ketemu Bu Siti tadi. Di warung kopi, saya langsung waspada. Apa yang dia bilang? Dia menangis, katanya. Dia baru tahu kalau uang SPP yang dia terima dari ibu, lalu dia serahkan ke Pak Roni. Tidak pernah masuk ke rekening sekolah. Ia cek sendiri ke bank, dan ternyata tidak ada catatan pembayaran atas namamu. Saya merasa darah saya mendidih. Jadi, uang itu hilang? Atau dicuri? Ibu mengangguk pelan. Bu Siti bilang, Pak Roni bilang, uangnya akan disetor nanti. Tapi ternyata tidak pernah. Dan sekarang, Bu Siti merasa bersalah karena dia yang jadi perantara. Saya langsung ambil ponsel. Saya kirim pesan ke Bu Dini. Saya punya bukti baru. Uang SPP diserahkan ke majikan, diteruskan ke Pak Roni, tapi tidak masuk ke rekening sekolah. Ini penipuan terstruktur. Bu Dini membalas cepat. Simpan ini. Besok, Pak Hadi akan panggil semua staf keuangan untuk audit internal. Ini kesempatanmu, Kis. Harinya, Pak Hadi mengumumkan bahwa akan ada audit mendadak oleh tim dari Dinas Pendidikan DIY yang datang bersamanya. Mereka akan menelusuri semua dokumen keuangan, termasuk rekening koran, kwitansi, dan data pembayaran SPP. Bu Rita panik. Ia berusaha menghalangi tim audit masuk ke ruang arsip. Ini hak privasi sekolah. Anda tidak bisa seenaknya masuk. Capek, Pak Hadi tegas. Saya kepala sekolah yang sah, dan ini sekolah negeri. Dana berasal dari rakyat. Semua harus transparan. Tim audit akhirnya masuk, dan disinilah benang merah mulai terungkap. Mereka menemukan rekening sekolah tidak menerima transfer SPP dari ratusan siswa. Meski kwitansi dikeluarkan, beberapa kwitansi memiliki nomor urut yang tidak berurutan tanda. Pernah diubah atau dipalsukan. Ada transfer besar-besaran dari rekening komite sekolah ke rekening pribadi seseorang atas nama R. Susanto yang kemudian diketahui adalah nama samaran Pak Roni. Pak Hadi tidak langsung menuduh. Ia hanya berkata, saya akan laporkan temuan ini ke Inspektorat Pendidikan, dan jika terbukti ada penyalahgunaan, saya akan ambil tindakan tegas. Saat pulang sekolah, Bu Rita menatap saya dari jauh. Tidak dengan kebencian, tapi dengan ketakutan, seperti orang yang tahu gilirannya akan tiba. Dan saya, untuk pertama kalinya, tidak merasa takut balik. Saya merasa kuat. Karena saya tahu, Pak Hadi bukan hanya kepala sekolah. Ia adalah pelindung. Dan saya bukan lagi anak yang bisa diremehkan. Saya adalah saksi. Saya adalah korban. Dan saya akan menjadi bagian dari keadilan yang akhirnya datang. Setelah audit internal pertama, suasana Disman 10 Kasihan berubah seperti sebelum badai. Sunyi, tapi penuh ketegangan. Udara terasa berat. Setiap tatapan, setiap bisikan, setiap langkah di koridor, seolah membawa pesan tersembunyi. Mereka, sesuatu yang besar sedang terjadi, dan mereka tahu. Saya berada di pusatnya. Pak Hadi tidak langsung mengumumkan hasil audit. Ia hanya berkata dalam rapat guru.
Temuan awal menunjukkan ketidaksesuaian data keuangan. Kami akan lanjutkan investigasi dengan pihak eksternal, tapi dari caranya menatap Pak Roni dan Bu Rita, saya tahu ia sudah melihat lubang hitam yang mereka sembunyikan selama bertahun-tahun. Namun, di balik pintu tertutup, perang diam-diam dimulai. Hari itu, saat saya sedang menyalin catatan di perpustakaan, Bu Dini datang dengan wajah pucat. Ia duduk di sebelah saya, berbisik pelan, "Fitri, hati-hati." Tadi pagi, Bu Rita memanggilku ke ruang staf. Ia bilang, "Kalau kamu terus membela Fitri, kamu bisa kehilangan jabatan. Kami tahu kamu yang bocorkan data keuangan ke Pak Hadi." Saya tersiket. Tapi, Ibu tidak bocorkan apa-apa. Tidak penting. Mereka butuh kambing hitam. Dan kamu adalah ancaman terbesar bagi mereka sekarang. Saya merasa seperti tikus yang terjebak di tengah labirin. Di satu sisi, harapan mulai tumbuh. Di sisi lain, ancaman semakin nyata. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat pulang sekolah, seorang pria berjas hitam menghampiri saya di depan gerbang. Ia memperkenalkan diri sebagai teman keluarga Pak Roni. Ia tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke matanya. "Fitri, ya, kamu anak yang pintar. Kami tahu kamu punya masa depan cerah. Tapi masa depan itu bisa hancur kalau kamu terus bikin masalah." Saya diam, tangan gemetar memegang tas. "Kami tahu kamu punya bukti. Foto potensi catatan, bahkan mungkin rekaman. Tapi, apa gunanya semua itu kalau kamu dikeluarkan dari sekolah atau dicap sebagai anak yang suka fitnah?" Saya menatapnya tajam. "Saya tidak fitnah. Saya bicara yang benar." Pria itu tertawa pelan. "Benar itu relatif, Nak. Tapi uang itu nyata." Ia membuka tas, mengeluarkan amplop coklat. "Ini 1 juta untuk biaya sekolahmu. Dan kalau kamu mau diam, kami bisa bantu kamu dapat beasiswa. Tapi syaratnya, kamu hentikan semua ini. Tidak bicara ke wartawan, tidak temui Pak Hadi, tidak sebar apa-apa." Saya menatap amplop itu seperti melihat ular berbisa. "Saya tidak butuh uang hasil korupsi," kata saya, suara gemetar tapi tegas. "Uang itu dari SPP siswa miskin, dari ibu saya. Dan saya tidak akan diam selama keadilan belum ditegakkan." Saya berbalik dan berjalan pergi. Kaki terasa lemas, tapi hati saya membara. Saat sampai di rumah, saya ceritakan semuanya pada ibu. Ia tidak marah. Ia hanya memeluk saya erat. "Kamu sudah benar, Nak. Jangan pernah takut pada uang, karena uang bisa habis. Tapi harga diri, itu abadi." Malam itu, saya menulis semua kejadian di buku harian. Ancaman, suap, tekanan dari guru. Saya foto juga amplop coklat. Itu meski tidak saya buka lalu simpan di cloud ponsel Dengen. Solinan, ke email Bu Dini, dan seorang aktivis pendidikan di Jakarta. Saya tahu, mereka tidak akan berhenti, tapi saya juga tidak akan mundur. Beberapa hari kemudian, Pak Hadi memanggil saya lagi. Kali ini, ruangannya dikunci. Ia duduk di depan laptop, wajah serius. "Fitri, saya butuh kejujuranmu. Apakah kamu punya bukti lain selain foto kwitansi?" Saya mengangguk. "Saya punya catatan, dan saya tahu ada siswa lain yang mengalami hal yang sama. Mereka takut bicara, tapi saya bisa bantu temui mereka." Pak Hadi tersenyum tipis. "Bagus. Karena kami sudah bekerja sama dengan Inspektorat Pendidikan DIY dan tim pengawas keuangan daerah. Kami butuh saksi hidup, bukan hanya data." Saya membantu Pak Hadi menghubungi 3 siswa lain yang pernah dihina karena SPP mereka. Semua dari keluarga tidak mampu. Semuanya punya kwitansi, tapi pembayarannya tidak tercatat di sistem sekolah. Salah satunya, Rina, dari kelas X, bahkan diancam akan dipindahkan ke sekolah swasta jika tidak segera melunasi tunggakan 2 juta rupiah, padahal ia sudah menyerahkan uang itu ke Bu Rita secara tunai. Kami kumpulkan semua bukti, foto kwitansi, rekaman, percakapan dengan izin dari orang tua siswa, salinan rekening koran, sekolah yang menunjukkan tidak ada pemasukan dari SPP siswa miskin, data transfer mencurigakan ke rekening atas nama R. Susanto, yang ternyata terhubung dengan nomor telepon, dan KTP Pak Roni
Pak Hadi menyerahkan semua ini ke tim investigasi. Tapi ia juga melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia memasang kamera pengintai di ruang keuangan dengan izin dari Dinas Pendidikan. Kita butuh bukti langsung, katanya. Kalau mereka menghancurkan dokumen, kita butuh rekaman. Dan benar saja, 2 hari kemudian, kamera itu menangkap adegan mengerikan. Pukul 19.3, setelah sekolah sepi, Pak Roni masuk ke ruang keuangan dengan kunci cadangan. Ia membawa kardus besar. Lalu, satu persatu, ia mengeluarkan arsip-arsip lama buku pembukuan, kwitansi, berkas siswa dan membakarnya di dalam ember di halaman belakang sekolah. Wajahnya tegang, ia terus menoleh ke kiri kanan, seperti orang yang tahu ia sedang berbuat salah. Kami punya bukti visual. Pak Hadi langsung menyerahkan rekaman itu ke tim pengawas. Tindakan Pak Roni dianggap menghancurkan barang bukti, yang merupakan pelanggaran serius, dan bisa dikenai pasal pidana. Tapi yang paling mengejutkan, terungkap 3 hari kemudian, tim investigasi menelusuri aliran dana dari rekening komite sekolah. Mereka menemukan jejak transfer besar-besaran selama 3 tahun terakhir. Mobil Toyota Fortuner atas nama istri Bu Rita, DP rumah di Sleman, atas nama saudara, Pak Roni. Pembayaran kartu kredit premium dengan transaksi di luar negeri. Dan yang paling mencengangkan, transfer rutin ke rekening atas nama Pak Slamet, mantan kepala sekolah. Pak Slamet, orang yang pensiun dini, setelah mengatur semua sistem keuangan sekolah, orang yang dulu disebut sebagai pahlawan, karena membuat sekolah maju. Ternyata, di balik layar, ia adalah dalang utama. Pak Hadi memanggil saya lagi. Kali ini, matanya penuh tekad. Fitri, ini bukan hanya soal SPP. Ini soal korupsi besar-besaran, dana bos, dana komite, bahkan bantuan dari pemerintah. Di korupsi, kamu adalah salah satu kunci untuk membongkar ini semua. Saya menatapnya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Tetap kuat. Tetap bicara yang benar. Karena keadilan tidak datang sendiri. Ia datang karena ada orang yang berani melawannya. Saat saya keluar dari ruangannya, langit sore berwarna jingga kemerahan. Seperti darah yang membeku, tapi juga seperti harapan yang mulai menyala. Saya tahu, pertempuran belum berakhir. Tapi saya juga tahu, kami sudah sampai di pintu keadilan. Dan kami tidak akan mundur lagi. Saya tidak pernah menyangka, tulisan bisa menjadi senjata. Dulu, saya pikir kata-kata hanyalah tugas sekolah, bahan ujian, atau puisi yang tersembunyi di buku harian. Tapi sekarang, saya tahu, kata-kata bisa mengguncang istana korupsi. Setelah pertemuan terakhir dengan Pak Hadi, saya pulang dengan kepala yang berat, tapi hati yang ringan. Kami punya bukti, kami punya saksi, kami punya harapan, tapi saya tahu, keadilan tidak akan datang hanya dari laporan resmi. Ia butuh suara, butuh dunia yang tahu. Jadi, saya menulis lagi. Kali ini, bukan esai pendek, tapi sebuah surat terbuka. Saya beri judul, Saya Bukan Aib. Saya Korban. Surat dari anak art yang dipermalukan karena SPP saya tulis semuanya. Dari awal, bagaimana ibu saya bekerja dari subuh sampai malam. Bagaimana saya dipanggil ke depan aula hanya karena tidak bisa bayar SPP. Bagaimana kwitansi pembayaran dirobek di depan mata. Bagaimana saya ditawari suap agar diam. Dan bagaimana ternyata uang SPP siswa miskin dikorupsi oleh guru yang seharusnya menjadi panutan. Saya tulis dengan jujur, tidak menangis-nangis, tidak meminta belas kasihan, tapi menuntut keadilan. Saya tidak minta uang. Saya tidak minta kemewahan, saya hanya minta satu hal, perlakuan yang adil. Karena di negeri ini, pendidikan seharusnya hak semua anak, bukan hadiah untuk yang mampu. Saya kirim surat itu ke beberapa media online, LSM pendidikan, dan akun-akun aktivis di media sosial. Saya tidak menyangka, 2 hari kemudian, hidup saya berubah selamanya. Surat saya dibagikan oleh Eroba Kabar Pendidikan. Akun dengan 500.000 pengikut. Lalu, Aroba Indonesia Tanpa Korupsi mempostingnya dengan caption, "Ini bukan cerita fiksi. Ini nih, di sekolah negeri, anak miskin dihina, diancam, dan dikorupsi. Siapa yang akan melindungi mereka dalam 24 jam?"
Surat saya dibagikan lebih dari 50.000 kali. Masuk trending topik. Twitter, saya bukan aib dibahas, di TV nasional, ditulis ulang oleh Kompas, Tempo, dan Detik Pendidikan. Judulnya, Dari Aula Sekolah ke Nasional. Kisah Fitri, siswi yang berani lawan korupsi SPP. Saya dibanjiri pesan. Kami dukung kamu Fitri, kamu pahlawan pendidikan. Orang tuamu pasti bangga, tapi tidak semua dukungan. Ada juga yang mencaci. Lo pikir jadi viral terus jadi suci? Bayar SPP dulu, anak miskin emang harus tahu diri. Jangan sok hebat, dibesarkan. Media, mau jadi artis. Ibu menangis saat melihat berita tentang saya di televisi. Bukan karena bangga meski ia tersenyum tapi karena takut. Fitri, sekarang semua orang tahu kita. Apa kita aman? Saya peluk ibu. Kita tidak melakukan kesalahan, Bu. Kita hanya bicara yang benar. Dan selama kita jujur, Tuhan akan lindungi. Namun, tekanan dari sekolah semakin besar. Keesokan harinya, Bu Rita memanggil seluruh guru dalam rapat darurat. Dari celah pintu perpustakaan, saya mendengar suaranya yang tajam. Ini gawat, nama sekolah hancur karena satu anak. Kita harus segera klarifikasi. Fitri harus diberhentikan dari sekolah. Sebelum kasus ini semakin meluas, Pak Hadi langsung menanggapi. Tidak ada dasar hukum untuk mengeluarkan siswa karena menyampaikan pendapat. Apalagi jika isi pendapatnya benar. Kita harus introspeksi. Mengapa ini bisa terjadi di sekolah kita? Suara Bu Rita memanas. Kamu baru datang, Pak Hadi. Kamu tidak tahu dinamika di sini. Fitri itu masalah. Dia menghancurkan reputasi guru-guru yang sudah bertahan-tahan membangun sekolah ini. Reputasi yang dibangun dengan uang hasil korupsi? Tanya Pak Hadi. Dingin. Reputasi yang dibangun dengan mempermalukan siswa miskin. Maaf, Bu Rita. Saya tidak akan biarkan sekolah ini menjadi sarang ketidakadilan. Rapat berakhir dengan ketegangan yang nyaris meledak. Tapi yang paling mengejutkan terjadi 3 hari kemudian. Saat saya sedang belajar di rumah, polisi datang. Bukan untuk menangkap saya, tapi untuk mengamankan bukti. 2 petugas dari Satuan Khusus Pengawasan Pendidikan DIY datang dengan surat resmi. Mereka membawa tas khusus untuk menyita buku catatan saya yang berisi kronologi pembayaran SPP, foto, kwitansi yang pernah dirobek, salinan percakapan dengan Budini, dan salinan surat terbuka yang saya unggah online. Mereka bilang, ini akan menjadi barang bukti dalam proses hukum. Kami butuh semua yang asli. Saya menyerahkan semuanya dengan gemetar, tapi juga dengan bangga, karena untuk pertama kalinya, negara mengakui bahwa saya bukan penyebar fitnah. Saya adalah korban yang berhak atas keadilan. Hari itu juga, Dinas Pendidikan DIY mengeluarkan pernyataan resmi. Berdasarkan temuan sementara, terdapat indikasi kuat penyalahgunaan dana SPP dan dana BOS di Seman 10 Kasihan. Proses hukum sedang berjalan. Sementara itu, Bu Rita dan Pak Roni diberhentikan sementara dari tugas mengajar hingga proses klarifikasi selesai. Saya membaca pengumuman itu di ponsel. Duduk di depan rumah, sambil ibu memandang saya dengan mata berkaca-kaca. Kamu berhasil, Nak, bisiknya. Kamu berhasil buat mereka tunduk. Tapi saya tahu, ini belum selesai kisokan Paji. Saya kembali ke sekolah. Saya tidak tahu apa yang akan saya hadapi. Akan ada ejekan, akan ada pengucilan, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Saya masuk gerbang. Beberapa siswa yang dulu menjauh mulai mendekat. Wih, Fitri, kamu keren banget. Gue baca suratmu. Bikin gue nangis. Kami dukung kamu, Fitri. Bahkan, beberapa guru muda menyapa saya dengan hangat. Kamu berani, Fitri. Kami malu selama ini diam. Hanya satu orang yang tidak menyapa. Bu Rita. Iya, berdiri di dekat ruang staf. Memandang saya dari jauh. Wajahnya pucat. Tidak lagi angkuh. Tidak lagi sinis. Tapi hancur. Seperti orang yang tahu dunianya akan runtuh. Ia tidak bicara, tapi matanya berkata banyak. Kamu yang menghancurkanku. Saya tidak balas menatap. Saya hanya melangkah maju. Kepala tegak. Karena saya tahu, saya tidak menghancurkan siapa-siapa. Saya hanya mengembalikan keadilan yang selama ini dicuri. Dan malam itu, saat saya menulis di buku harian,
Saya menulis satu kalimat yang akan selalu saya pegang. Aku bukan pahlawan. Aku hanya anak yang tidak mau diam saat kebenaran dikubur. Dan selama aku punya suara, aku akan terus bicara. Setelah surat terbuka saya viral, hidup terasa seperti berjalan di antara dua dunia. Di satu sisi, saya dibanjiri dukungan dari aktivis, mahasiswa, bahkan ibu-ibu di pasar yang menghampiri ibu sambil berkata, "Anakmu hebat, Bu. Kami bangga." Di sisi lain, ada bayang-bayang yang terus mengintai. Ancaman, kebencian, dan ketidakpastian hukum yang masih menggantung. Tapi yang paling menegangkan adalah yang tidak terlihat. Operasi senyap yang sedang berjalan di balik layar Pak Hadi Taidak pernah cerita banyak. Tapi dari percakapan singkat dan tatapan matanya, saya tahu investigasi sedang memasuki tahap paling krusial. Tim dari Inspektorat Pendidikan DIY bekerja sama dengan tim pengawas keuangan daerah dan bahkan perwakilan dari KPK wilayah DIY mulai melakukan penyadapan komunikasi internal sekolah, menelusuri rekening pribadi, dan menginterogasi staf keuangan secara tertutup. Saya tidak diizinkan ikut langsung, tapi Pak Hadi sering memberi kode. Kami sudah menemukan aliran dana ke luar negeri, katanya suatu siang. Sambil menutup laptop dengan cepat saat saya lewat, ada bukti percakapan yang menyebut nama mantan kepala sekolah, Bisek Budini, mengacungkan jari ke arah ruang staf yang dikunci. Saya tahu, mereka sedang membangun kasus, dan saya tahu, saya adalah bagian dari bukti hidupnya. Namun, di tengah semua ini, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Suatu malam, ponsel ibu berdering, nomor tadi kenal. Ibu mengangkat, lalu wajahnya langsung memucat. "Ya, saya Aminah. Siapa ini?" Lalu, lama sekali, ibu hanya diam, mendengarkan, tangannya gemetar. Saat menutup telepon, ia menatap saya. Matanya berkaca-kaca. "Itu Bu Siti, majikanku dulu." Saya terkejut. Apa yang dia mau? Dia menangis, Fitri. Katanya, dia baru tahu kalau uang SPP yang dia terima dari ibu, lalu dia serahkan ke Pak Roni, tidak pernah masuk ke sistem sekolah. Bahkan, katanya, Pak Roni bilang, uang itu akan dikelola secara internal, tapi ternyata dikorupsi. Ibu menarik napas berat. Dia bilang, dia merasa bersalah. Karena dia yang jadi perantara, dan karena dia tidak pernah mempertanyakan. Dia pikir, sebagai art, ibu pasti salah urus uang tapi sekarang. Dia tahu, dia ikut menyalahkan korban. Saya merasa dada sesak, bukan karena marah, tapi karena sedih. Betapa mudahnya kita menyalahkan yang lemah, betapa sulitnya kita mempercayai orang miskin. Tapi Bu Siti tidak berhenti di situ. Esok harinya, ia datang ke rumah kami, tanpa pengawal, tanpa gaya, hanya dengan baju sederhana dan map coklat di tangan. "Fitri," katanya. Suara bergetar. Aku bawa bukti, semua kwitansi yang kuterima dari Ibu Aminah, dan rekaman percakapan. Saat aku menyerahkan uang ke Pak Roni, aku rekam diam-diam. Karena, entah kenapa, aku curiga. Saya membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, 5 kwitansi pembayaran SPP atas nama saya, dengan cap, tanda tangan Pak Roni. 1 rekaman audio pendek, suara Bu Siti menyerahkan amplop coklat. "Ini uang SPP Fitri, Pak. Sudah saya kumpulkan dari gajinya." Lalu suara Pak Roni. "Oke, Bu. Saya setor besok." Tapi, tidak pernah disetor. Saya menyerahkan semua ini ke Pak Hadi. Ia langsung menyerahkannya ke tim investigasi. Rekaman itu menjadi bukti kunci bahwa penyelewengan bukan hanya terjadi pada saya, tapi sistematis dan disengaja. Namun, yang paling mengejutkan terungkap 3 hari kemudian. Tim keuangan berhasil melacak 1 rekening bank atas nama R. Susanto yang sebelumnya dianggap sebagai nama fiktif dan ternyata terhubung dengan nomor telepon, KTP, dan alamat Pak Roni. Rekening itu menerima transfer rutin dari rekening komite sekolah selama 3 tahun terakhir. Total 1,2 miliar rupiah. Tapi uang itu tidak hanya mengalir ke Pak Roni. Dari rekening itu, terdapat transfer besar ke rekening istri, Bu Rita, pembelian mobil Fortuner dan DP rumah. Rekening kakak, Pak Roni, usaha toko elektronik,
yang ternyata fiktif. Dan yang paling mengejutkan, rekening atas nama Pak Slamet, mantan kepala sekolah, yang menerima transfer bulanan selama 2 tahun. Total 480 juta rupiah, dengan keterangan, insentif khusus, proyek pengembangan sekolah. Pak Slamet, orang yang dulu dianggap pahlawan, karena membuat sekolah maju, orang yang pensiun dini dengan pesta besar dan ucapan, terima kasih dari semua guru. Ternyata, ia adalah otak utama dari seluruh jaringan korupsi ini. Pak Hadi memanggil saya ke ruangannya. Kali ini, ia tidak sendirian. Ada 2 orang berpakaian sipil. Satu dari Inspektorat Pendidikan, satu lagi dari KPK, wilayah Dewi Fitri. Kata Pak Hadi, kami akan melakukan penangkapan. Tapi sebelum itu, kami butuh konfirmasi darimu. Apakah kamu bersedia menjadi saksi? Kunci dalam proses hukum ini. Saya menatap mereka, jantung berdebar kencang, tapi saya mengangguk. Saya siap, Pak. Saya tidak akan diam. Petugas dari KPK menatap saya dengan hormat. Kami belum pernah melihat siswa seumurmu yang punya keberanian seperti ini. Kasus ini besar, bisa menjadi presiden bagi sekolah-sekolah lain di Indonesia. Malam itu, operasi senyap memasuki babak akhir. Tim investigasi memasang sistem pemantauan digital di server sekolah. Mereka menemukan bahwa Pak Roni dan Bu Rita sering mengakses sistem keuangan dari luar jam kerja dan menghapus data pembayaran siswa miskin dari database. Mereka juga menemukan dokumen rahasia. Daftar siswa yang tidak perlu dibukukan. Daftar nama anak-anak dari keluarga tidak mampu yang sengaja dicatat sebagai tunggak meski sudah bayar, agar bisa dijadikan alat tekanan atau bahkan alasan untuk memecat staf seperti ibu saya. Saya melihat nama saya di daftar itu. Di bawahnya tertulis, anak ini terlalu pintar. Bisa jadi ancaman. Pantau terus. Saya tertawa pahit. Jadi, saya bukan hanya dikorupsi. Saya juga dianggap ancaman karena terlalu pintar. Tapi mereka salah. Karena orang yang terlalu pintar untuk diam adalah orang yang akan mengubah dunia. Hari penangkapan ditentukan. Senin pagi, sebelum upacara bendera, Pak Hadi tidak ingin dramatis, tapi ia ingin simbolik. Kami akan menangkap mereka di tempat yang sama, di mana kamu dipermalukan, katanya, agar semua orang tahu. Keadilan bisa datang. Bahkan di tempat yang paling jahat sekalipun, saya tidak diizinkan hadir. Tapi Bo, Dini mengirim pesan langsung dari aula. Pak Roni dan Bu Rita ditahan di depan semua guru. Polisi datang, mereka diborgol. Bu Rita menangis. Pak Roni diam, semua orang terdiam. Saya duduk di rumah, memeluk ibu. Kita tidak bicara, hanya menangis, tapi kali ini, air mata itu bukan karena malu, bukan karena takut, tapi karena keadilan. Akhirnya, datang dan saya tahu, ini bukan akhir, ini baru awal. Hari Senin itu, langit di atas Man, 10 kasihan kelabu, awan tebal menggantung, seolah menahan napas, menunggu sesuatu yang besar terjadi. Saya tidak diizinkan masuk sekolah. Pak Hadi bilang, ini harus berjalan tanpa tekanan publik. Kamu tetap di rumah, kami akan kabari. Tapi saya tidak bisa diam. Saya duduk di depan rumah, ponsel di tangan, mata terpaku pada layar. Grup WhatsApp alumni dan guru bocor ke media. Bu Dini mengirimkan foto diam-diam. Wartawan sudah berkumpul di luar gerbang. Polisi berseragam dan petugas dari KPK berdiri di samping mobil hitam tanpa tanda. Pukul 06.45. Saya menerima pesan dari Bu Dini, mereka datang. Operasi dimulai. Saya menarik napas dalam-dalam. Ibu duduk di samping saya, menggenggam tas kecil berisi gorengan yang belum sempat dijual. Tangannya gemetar. Doakan yang terbaik, Nak, bisiknya. Pukul 07.00, upacara bendera dimulai seperti biasa. Bupati muda, bendera dikibarkan, lagu kebangsaan berkumandang, tapi suasana berbeda. Tegang, seperti sebelum gempa. Di tengah pengarahan dari wakil kepala sekolah yang baru ditunjuk sementara, pintu aula terbuka. 2 petugas polisi masuk, diikuti 2 orang berpakaian sipil dari KPK. Mereka berjalan lurus ke depan, menuju tempat duduk staf guru. Semua orang menoleh. Siswa
Terdiam. Guru membatu. Salah satu petugas membuka map tebal, lalu membaca dengan suara keras. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 12. KPK, DIY, 2024. Kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Wilayah DIY, bekerja sama dengan Inspektorat Pendidikan DIY, dan Kepolisian Resor Bantul, dengan ini menahan Roni Saputra, Bendahara Sman 10 Kasihan, Sri Mulyani, Burita, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, atas dugaan tindak pidana korupsi, dana SPP BOS, dan dana Komite Sekolah, periode 2021 sampai 2024, dengan kerugian negara mencapai 1,2 miliar rupiah. Aula meledak dalam keheningan. Saya membaca pesan itu di ponsel. Tangan bergetar. Di hati, ada rasa yang sulit digambarkan. Bukan kepuasan, bukan dendam, tapi kelegaan. Seperti beban 100 kilo, yang akhirnya dilepas dari punggung. Pak Roni berdiri, wajah pucat. Ini salah. Saya tidak melakukan apa-apa. Ini konspirasi, tapi tidak ada yang membela. Burita menangis. Bukan tangisan marah, tapi tangisan orang yang tahu dunianya hancur. Ia menatap ke arah barisan siswa, seolah mencari saya, tapi saya tidak ada di sana. Petugas mengeluarkan borgol. Saat tangan Pak Roni diborgol, ia berteriak. Kalian tidak mengerti, saya hanya mengikuti perintah, semua ini diatur oleh Pak Slamet. Nama itu membuat semua orang terdiam. Pak Slamet, mantan kepala sekolah, orang yang dulu dielu-elukan. Orang yang pensiun dengan upacara besar dan pidato haru. Ternyata, ia adalah otak dari semua ini. Budini mengirim video pendek. Burita dibawa keluar, menunduk, rambutnya acak-acakan. Pak Roni dipaksa duduk di kursi. Sementara petugas menyita laptop dan map dari mejanya. Di layar komputer yang tertinggal, terlihat dokumen terbuka. Daftar siswa tunggak fiktif. Prioritas tekanan sosial. Tapi, kali ini, air mata itu hangat. Karena untuk pertama kalinya, keadilan tidak hanya terjadi di buku pelajaran. Ia terjadi di depan mata. Pukul 10.00 pagi, Dinas Pendidikan DIY mengeluarkan pengumuman resmi. Burita dan Pak Roni dipecat secara tidak hormat. Semua guru yang terbukti terlibat dalam penyelewengan dana akan diproses hukum. Pak Slamet, mantan kepala sekolah, telah ditetapkan sebagai tersangka dan dalam pengejaran. Sore harinya, berita meledak di seluruh media nasional. Judul di Kompas, dari aib SPP ke penangkapan guru, skandal, korupsi di Sman 10 Kasihan. Judul di Detik, siswi, Art bongkar jaringan korupsi sekolah, 2 guru diborgol di depan siswa di TV. Wajah Burita dan Pak Roni muncul dalam tayangan Breaking News. Diborgol, ditutupi kain saat masuk ke mobil tahanan. Tapi yang paling menyentuh, beberapa siswa miskin mulai muncul ke publik. Mereka bercerita, saya juga ditagih SPP, padahal sudah bayar. Saya dihina karena bawa bekal dari rumah. Saya mau keluar sekolah karena malu. Dan kini, mereka bilang, terima kasih Fitri. Kamu berani untuk kami semua. Tika Hari. Kemudian, kabar terakhir datang. Pak Slamet, yang kabarnya kabur ke Bali, ditangkap di sebuah villa mewah di Nusa Dua. Ia tertangkap basah, sedang menerima transfer dari rekening offshore. Di tasnya, ditemukan dokumen yang membuktikan bahwa ia telah mengalihkan dana sekolah ke luar negeri melalui perusahaan cangkang. Ia ditahan dan dibawa ke Yogyakarta untuk pemeriksaan. Pak Hadi mengadakan rapat terbuka di aula sekolah. Kali ini, saya diundang. Saat saya masuk, seluruh aula guru, staf, siswa berdiri. Tepuk tangan meledak, tidak ada ejekan, tidak ada pandangan sinis. Hanya hormat, hanya bangga. Pak Hadi naik ke mimbar. Hari ini, bukan hari kemenangan atas seseorang, tapi hari kemenangan atas ketidakadilan. Dan kita semua harus belajar bahwa sekolah bukan tempat untuk mempermalukan, tapi untuk mendidik. Bukan tempat untuk korupsi, tapi untuk kejujuran. Lalu ia menoleh ke saya. Fitri Ayuningrum, dengan keberanianmu, kamu telah mengubah sekolah ini. Kamu telah membuktikan
bahwa anak dari keluarga miskin bisa menjadi pahlawan tanpa pedang. Hanya dengan kebenaran, saya naik ke mimbar. Kali ini, bukan karena dipanggil untuk dihina, tapi karena diundang untuk berbicara. Saya menatap ratusan wajah di depan saya, dan berkata pelan, tapi tegas. Saya bukan pahlawan. Saya hanya anak yang tidak mau diam. Tapi, hari ini, saya ingin bilang satu hal. Jangan pernah remehkan anak miskin, karena di antara mereka, bisa jadi, ada yang akan mengguncang dunia. Aula meledak dalam tepuk tangan yang tidak kunjung berhenti. Saat pulang, ibu menunggu di depan rumah. Ia tidak bicara, hanya memeluk saya erat. Sampai napas kami berdua tersengal. Lalu, ia berbisik. Kamu sudah membayar semua air mata ibu, nak, dengan keadilan. Saya tahu, perjuangan belum benar-benar selesai. Proses hukum akan panjang. Luka sosial butuh waktu untuk sembuh, tapi hari itu, di aula yang dulu mempermalukan saya tahu, keadilan itu nyata. Dan ia datang. Untuk yang selama ini tidak punya suara. Setelah penangkapan Bu Rita dan Pak Roni, Semen 10 kasihan berubah. Bukan hanya karena gedungnya yang diperbaiki, atau sistem keuangannya yang kini transparan. Tapi karena jiwanya berubah. Udara di sekolah tidak lagi dipenuhi rasa takut, isu-isu sosial, atau hierarki yang menyakitkan. Kini, ada rasa hormat, ada keadilan, ada harapan. Pak Hadi tidak berhenti. Setelah para pelaku ditangkap, ia langsung mengeluarkan kebijakan baru. Sistem pembayaran, SPP online, dengan bukti otomatis. Dana siswa tidak mampu dijamin 100% oleh komite sekolah dan bantuan pemerintah. Pembentukan komite etika siswa yang dipimpin oleh siswa untuk melindungi teman-teman dari perundungan sosial, dan yang paling menyentuh hati saya, program penghargaan bagi staf non-guru, karena, katanya, kebersihan sekolah bukan hasil kerja kepala sekolah, tapi hasil kerja penyapu, tukang kebun, penjaga kantin. Saya tidak menyangka program itu akan mengubah hidup ibu. Suatu pagi, Pak Hadi memanggil saya ke ruangannya. Ia duduk dengan senyum yang jarang saya lihat sebelumnya. Fitri, katanya, kami sudah rapat dengan Dewan Komite dan Dinas Pendidikan. Kami ingin membuat satu perubahan simbolik agar semua orang tahu. Di sekolah ini, martabat tidak diukur dari jabatan atau uang. Ia berdiri, lalu membuka map coklat. Ada surat resmi dengan kop sekolah dan cap dinas. Kami ingin mengangkat Ibu Aminah sebagai staf kebersihan tetap di Semen 10 Kasihan, dengan status kontrak penuh waktu, gaji tetap, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta hak cuti tahunan. Ia akan menjadi simbol bahwa tidak ada pekerjaan yang rendah, selama dilakukan dengan kehormatan. Saya terdiam, mata saya panas. Saya ingin bicara, tapi suara hilang. Hanya air mata yang jatuh, deras, membasahi seragam saya. Pak Hadi tersenyum. Kami juga ingin ibumu menjadi bagian dari program orang tua asuh sekolah. Tempat staf non-guru bisa berbagi pengalaman hidup dengan siswa. Kami yakin, kisah perjuangannya bisa menginspirasi banyak anak. Sore itu, saya pulang membawa surat itu, seperti membawa harta karun. Ibu sedang menyapu halaman. Seperti biasa, saya seratnya. Ia baca perlahan. Bibir bergetar. Lalu, ia duduk di batu depan rumah. Menangis. Tidak seperti tangisan yang dulu, penuh luka, penuh keputusasaan. Kali ini, tangisannya bersih, seperti hujan yang membasuh debu setelah kebakaran. Fitri, ibu tidak pernah bermimpi bisa kerja di sekolahmu. Apalagi, jadi pegawai tetap. Saya peluk ibu erat. Ibu pantas, Bu. Ibu yang paling kuat yang pernah aku kenal. Keesokan harinya, upacara sederhana digelar di halaman sekolah. Bukan untuk menangkap siapapun, tapi untuk mengangkat martabat. Ibu Aminah datang dengan kebaya sederhana yang sudah lama tidak dipakai. Rambutnya disanggul rapi. Ia berdiri di depan ratusan siswa dan guru, sementara Pak Hadi membacakan keputusan resmi. Dengan ini, kami menyatakan Ibu Aminah sebagai bagian resmi dari keluarga besar Semen 10 Kasihan, bukan sebagai art,
bukan sebagai pekerja lepas, tapi sebagai staf sekolah yang dihormati, dihargai, dan dilindungi. Siswa bertepuk tangan, beberapa bahkan bersiul. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat ibu tersenyum dengan kepala tegak. Bukan karena akhirnya punya gaji tetap, tapi karena akhirnya ia diakui. Tapi kehidupan kami tidak berhenti di situ. 2 minggu kemudian, saya menerima surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Surat itu menyatakan bahwa saya telah dipilih sebagai penerima beasiswa pendidikan khusus untuk korban ketidakadilan sosial. Yang menkakap, biaya kuliah penuh di universitas negeri pilihan, tunjangan hidup bulanan, bantuan buku, laptop, dan akomodasi asrama. Program mentorship dari alumni UGM. Saya memilih Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, bukan karena prestisius, tapi karena saya ingin belajar bagaimana hukum bisa melindungi orang-orang seperti ibu. Saya ingin jadi pengacara, rakyat kecil. Saya ingin jadi suara bagi yang tak terdengar. Saat saya memberitahu ibu, ia hanya berkata, "Kamu akan jadi lebih hebat dari semua orang yang pernah merendahkan kita." Lalu ia menambahkan, sambil tersenyum, "Nanti kalau jadi pengacara, tolong bantu ibu-ibu seperti ibu ya." Tapi janji itu saya pegang erat. Namun, yang paling mengejutkan terjadi 3 bulan kemudian. Saya menerima surat dari Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, Yogyakarta. Isinya, yang terhormat, Fitri Ayuningrum. Saya, Sri Mulyani Burita, mantan wakil Kepala Sekolah Semen 10 Kasihan, saat ini sedang menjalani proses hukum. Saya menulis surat ini bukan untuk meminta maaf secara umum, tapi kepada Anda secara pribadi. Saya tahu, saya telah merendahkan Anda dan ibu Anda di depan umum. Saya tahu, saya telah menggunakan jabatan untuk menindas yang lemah. Saya tahu, saya ikut dalam sistem korupsi yang merugikan banyak orang. Tapi saya juga ingin Anda tahu, saya iri pada Anda. Anak saya tidak sekuat Anda. Ia menyerah saat dihina di sekolah. Ia keluar sekolah karena malu. Dan saya malah menyalahkan orang lain. Bukan memperbaiki diri. Saya menggunakan kekuasaan untuk menyembunyikan rasa tidak aman. Saya salah, dan saya menanggungnya sekarang. Saya tidak meminta Anda memaafkan saya, tapi saya berharap suatu hari nanti Anda bisa melihat saya bukan sebagai penjahat, tapi sebagai orang yang belajar dari kesalahan terbesarnya. Saya minta maaf, Fitri. Dari dasar hati saya yang paling dalam, saya baca surat itu berulang kali. Tidak marah, tidak sedih, tapi terharu. Karena di balik semua kejahatan, ternyata Burita juga manusia. Manusia yang takut, manusia yang salah jalan, dan manusia yang akhirnya menemukan penyesalan. Saya balas suratnya. Saya tidak bisa langsung memaafkan, tapi saya bisa menghargai kejujuran Anda. Dan saya berharap, di dalam sana, Anda bisa menjadi guru yang sebenarnya. Bukan mengajarkan anak-anak untuk takut, tapi untuk berani jujur. Beberapa minggu kemudian, Tax Limit Devonus, 7 tahan oleh Pengadilan Negeri Bantul, karena korupsi, pencucian uang, dan penyalahgunaan wewenang. Pak Roni dihukum 5 tahun, dan Burita 3 tahun, karena terbukti terlibat. Meski dengan peran bawahan, tapi hukuman bukan akhir dari cerita. Karena di tengah semua ini, kami menang bukan karena dendam, tapi karena kami memilih kebenaran. Dan hari itu, saat saya melihat ibu menyapu halaman sekolah dengan seragam staf baru, lencana namanya tergantung rapi di dada. Saya tahu, kami bukan lagi korban. Kami adalah bukti bahwa dari abu bisa lahir kebangkitan. 6 bulan setelah saya dipermalukan di aula sekolah karena tunggakan SPP, saya berdiri di panggung besar di gedung Kemendikbudristek, Jakarta. Lampu sorot menyinari wajah saya. Di bawah, ratusan orang duduk diam, menatap ke atas. Di samping saya duduk ibu dengan kebaya batik biru tua yang ia pakai hanya pada hari-hari besar. Rambut disanggul rapi, mata berkaca-kaca. Di tangan saya, sebuah plakat emas berkilau, tertulis,
Penghargaan Nasional Pendidikan Berintegritas tahun 2024 diberikan kepada Fitri Ayuningrum dan Ibu Aminah atas keberanian, keteguhan, dan peran dalam memperjuangkan keadilan di dunia pendidikan. Saya menatap ibu. Ia mengangguk pelan, seperti memberi izin. Silakan bicara, Nak. Menteri Pendidikan berdiri, membuka mikrofon. Hari ini, kami tidak hanya memberi penghargaan. Kami menyampaikan permintaan maaf kepada Fitri dan Ibu Aminah atas kegagalan sistem yang membiarkan mereka dipermalukan. Kepada jutaan anak dan keluarga miskin di Indonesia atas ketidakadilan yang masih terjadi di banyak sekolah. Dan kepada nilai-nilai pendidikan yang sempat terlupakan, bahwa sekolah bukan tempat untuk mempermalukan, tapi untuk memuliakan. Lalu, giliran saya berbicara. Saya menatap audiens, pejabat, guru, aktivis, wartawan, bahkan beberapa siswa dari seluruh Indonesia. Saya tarik napas dalam-dalam, lalu berkata, pelan tapi tegas, nama saya Fitri Ayuningrum. Saya anak dari seorang penyapu. 6 bulan lalu, saya dipanggil ke depan aula sekolah karena menunggak SPP. Saya dipermalukan. Dibilang tidak tahu diri, dibilang ingin sekolah gratis, padahal yang saya inginkan hanyalah perlakuan yang adil. Tapi hari ini, saya tidak berdiri di sini sebagai korban. Saya berdiri di sini sebagai bukti bahwa kemiskinan bukan aib, bahwa keberanian lebih kuat dari kekuasaan, bahwa seorang anak dari keluarga miskin bisa berdiri setara di depan menteri, bukan karena belas kasihan, tapi karena kebenaran. Ibu saya, Aminah, bekerja dari subuh sampai malam. Ia tidak pernah kuliah, tapi ia mengajarkan saya hal terpenting. Harga diri tidak diukur dari isi dompet, tapi dari kejujuran hati. Dan hari ini, saya bangga bisa berdiri di sampingnya. Bukan sebagai anak yang malu, tapi sebagai putri yang bangga. Kami tidak minta dijadikan pahlawan. Kami hanya minta satu hal. Agar tidak ada lagi anak yang dipermalukan karena miskin. Agar tidak ada lagi ibu yang dipecat karena anaknya tidak bisa bayar SPP. Agar sekolah menjadi tempat di mana semua anak merasa aman, dihargai, dan punya harapan. Karena di negeri ini, pendidikan bukan hak istimewa. Ia adalah hak semua anak. Dan selama saya masih bisa bicara, saya akan terus memperjuangkannya. Panggung meledak dalam tepuk tangan yang tidak kunjung berhenti. Beberapa orang menangis, beberapa guru berdiri, dan ibu hanya memeluk saya erat, seperti takut saya akan menghilang di luar gedung. Berita langsung menyebar judul di media anak art, dan ibunya terima penghargaan nasional. Simbol kemenangan atas ketidakadilan pendidikan. Fitri berintegritas menjadi trending di Twitter. Bahkan, akun resmi Kemendikbud memposting video pidato saya dengan caption, "Inilah wajah pendidikan yang seharusnya adil, manusiawi, dan penuh harapan." 3 minggu kemudian, saya mulai kuliah di Fakultas Hukum UGM. Hari pertama, saya masuk kelas dengan laptop baru, buku tebal, dan seragam mahasiswa temunmen menyapa. Dosen menyebut nama saya dengan hormat. Dan saat saya membuka buku hukum pertama, saya menemukan secarik kertas di dalamnya. Dari ibu, tertulis, "Kamu sudah membayar semua air mata ibu dengan keadilan. Sekarang, teruskan untuk orang lain." Ibu bangga, saya menyimpan kertas itu di dompet. Selamanya, kembali ke Seman 10 Kasihan. Perubahan terus berlanjut. Di halaman depan sekolah, dipasang plakat besar. Di sini, tidak ada yang direndahkan karena miskin. Di sini, kami belajar bermartabat. Di bawahnya, tertera nama-nama siswa penerima beasiswa. Termisak saya Ibu Aminah kini dikenal oleh semua siswa. Bukan hanya sebagai staf kebersihan, tapi sebagai Ibu Aminah, guru hidup tentang ketahanan. Ia sering diundang ke kelas untuk berbagi kisah. Tentang kerja keras, tentang doa di tengah kesulitan, tentang bagaimana ia tetap tersenyum meski dunia tidak adil. Suatu sore, saat saya pulang dari kampus, saya menelepon ibu. "Bu, aku lulus ujian hukum tata negara hari ini." Ibu tertawa. Suaranya penuh haru. "Alhamdulillah. Nak, ibu tahu kamu bisa." Lalu ia menambahkan, "Tadi Bu Rita telepon.
minta doa supaya bisa bertobat sungguh-sungguh. Saya diam sebentar, lalu berkata, "Doakan saja, Bu. Karena maaf, bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri yang ingin berubah." Ibu mengangguk di ujung telepon. "Kamu sudah dewasa, Nak." Malam itu, saya duduk di depan meja kecil di kamar, menatap langit malam dari jendela, bintang-bintang bersinar terang. Saya membuka buku harian saya yang sudah usang. Halaman terakhir. Di sana, saya tulis satu kalimat. Dari Aib SPP. Bangkit. Bukan karena kemewahan, tapi karena keberanian untuk tetap percaya bahwa keadilan itu nyata. Dan bahwa anak dari penyapu bisa mengguncang dunia. Saya menutup buku itu, lalu tersenyum. Karena saya tahu, ini bukan akhir. Ini awal dari perjuangan yang lebih besar, dan saya